Saudara-saudariku, sahabat-sahabat, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruangan perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakan kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, perumpamaan tadi yang disampaikan oleh Yesus melalui penginjil Matius ini, itu hendak juga menjelaskan berkaitan dengan sikap berjaga-jaga, ya. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Perumpamaan 5 gadis dan 5 bodoh, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, mau menampilkan kepada kita bahwa setiap orang yang selalu siap sedia, tidak pernah merasa takut. Dia senantiasa berada dalam posisi siap untuk menyambut segala peristiwa yang datang dari luar dirinya, atau menyambut segala sesuatu yang akan menjumpai dirinya. Tetapi sebaliknya, gadis-gadis yang bijaksana, ya, orang-orang yang memang setengah hati mempersiapkan atau setengah hati berjaga-jaga terhadap setiap peristiwa yang akan datang menghampiri dirinya. Ketika peristiwa itu datang, hal itu menjadi sebuah asing bagi dirinya, atau peristiwa itu menjadi sesuatu yang asing, sebab baginya peristiwa itu tiba-tiba datang dan dia tidak mempersiapkan diri. Ya, tentu ada sebuah konsekuensi di mana dia akan berada dalam situasi terjepit ataupun berada dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Tetapi kalau dalam konteks iman, ya, Penginjil Matius ini, Yesus menyampaikan bagaimana seharusnya kita orang beriman ini setiap saat harus mempersiapkan diri, berjaga-jaga. Berjaga-jaga, ya, seperti yang kita pahami, ya, lebih pada sebuah sikap kita, perbuatan kita. Mungkin sikap dalam hal ini, ya, sikap rendah hati, sikap takut akan Allah, sikap ketaatan, ketaatan, tanggung jawab, kesetiaan dan sebagainya, ya. Rendah hati, rendah diri, ya, itu yang paling penting di hadapan Allah dan sekaligus terpancar keluar bagi sesama.
Tentu sikap-sikap itu ya ditunjang oleh iman kita yang teguh kepada Allah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, kata Paulus, adalah sampah. Yang terpenting bagiku adalah Yesus Kristus. Aku memiliki Yesus Kristus. Jadi berjaga-jaga ini ya mungkin dalam arti kita hanya memiliki Yesus dalam diri kita. Tuhan penyelamat kita. Memiliki Yesus berarti kita memiliki kebenaran. Memiliki sikap itu tadi, rendah hati, kesetiaan, ketaatan, tanggung jawab, rendah diri ya di hadapannya, takut akan Allah. Singkat kata, kita menampilkan diri apa yang menjadi kehendak Yesus ya, apa yang menjadi sudah diajarkan oleh Yesus kepada kita, maupun apa yang diajarkan oleh gereja ya kepada kita, oleh para imam, bapak-bapak uskup, katekis, dan mereka semua yang mempunyai otoritas atau mempunyai pemahaman pengetahuan dalam bidang yang dipercayakan kepada mereka. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak berjaga-jaga ya tentu mereka itu ya mengenakan sikap ya kemunafikan itu pasti. Lalu kemudian tidak takut akan Allah. Yang nampak pada ya sikap dan perbuatan mereka, menggosipkan orang lain, lalu kemudian membicarakan kejelekan orang lain, malah berlaku tidak adil di tempat kerja, ketidakjujuran, mementingkan diri sendiri, egois, dan sebagainya. Yang semuanya itu hanya untuk memperkaya diri. Bagi Yesus, mereka menyelamatkan nyawanya di dunia ini, tetapi mereka tidak menyelamatkannya untuk hidup yang kekal. Ya, mereka itu seperti orang-orang Farisi itu ya, seperti orang-orang ahli-ahli Taurat itu. Nampak luar oke, bagus, tampak sip ya, tetapi bagian dalam dirinya penuh dengan kerapuhan, penuh dengan kemunafikan, rencana-rencana yang memang mau menjatuhkan orang lain hanya untuk sebuah kepentingan diri dan kepentingan kelompok. Mereka tidak mengedepankan lagi apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi ajaran Allah, tetapi mengedepankan apa yang menjadi kepentingan mereka sendiri. Dalam posisi ini tentu Tuhan ya tidak menyukai ya. Tuhan mengkritik habis-habisan sikap mereka, perbuatan mereka. Hai orang-orang munafik, celakalah ya. Mungkin diri kita seperti itu. Bahwa kalau kita memang betul seperti itu ya, sadar atau tidak sadar kita sedang dikritik, ditegur oleh Tuhan. Hai orang munafik, celakalah kamu. Sungguh keras kan pernyataan itu. Ya, bukan tidak mungkin ya kita sebagai orang percaya kepada Kristus itu juga terarah kepada kita kalau memang hidup kita itu senantiasa diwarnai oleh sikap-sikap seperti yang ditunjukkan oleh orang-orang yang dikritik oleh Yesus itu ya, orang-orang yang dikecam oleh Yesus. Oleh karena itu teman-teman saudara-saudariku, bacaan hari ini ya, Tuhan yang mengajak kita untuk berjaga-jaga itu mempersiapkan minyak dan juga obor. Itu adalah dua hal yang tak terpisahkan. Itu mungkin pesannya Bapak. Dalam hidup ini ya, janganlah kita terlalu mendewa-dewakan harta kekayaan ini ya. Jangan terlalu mendewa-dewakan sikap hedonisme atau konsumerisme dan melupakan yang lain, melupakan hal-hal yang lebih penting dari itu ya, untuk hidup kita di kemudian hari. Tetapi setidaknya bacaan hari ini mengajak kita untuk setidaknya ya tetaplah dalam sikap yang sederhana, rendah hati ya. Meskipun kita punya, tetapi tetap membuka tangan bagi kehadiran yang lain. Tuhan tidak melarang kita untuk memiliki harta, memiliki segalanya ya. Tapi berbagilah untuk yang lain sebagai bentuk rasa syukur kita juga kepada Tuhan. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita juga terhadap Tuhan. Sebab apa yang kita peroleh itu tidak terlepas dari rahmat, berkat Allah untuk kita. Ya, dengan demikian ya bahwa antara kita, minyak dan obor kita itu ya sejalan. Kita mempersiapkan kedua-duanya ya. Kita tidak hanya mempersiapkan obor, tapi juga kita mempersiapkan minyak menyambut Dia yang datang atau menyambut Tuhan kita yang datang untuk diri kita. Teman-teman, saudara-saudariku, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita
memampukan kita untuk senantiasa berjaga-jaga dalam hidup ini. Amin.